الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والكراهية والعصيان. اللهم ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، اللهم ربنا ارزقنا فقه الشافعي وعلم الشافعي وعقل الشافعي وفهم الشافعي وعلم وفهم صاحب هذا الكتاب الذي أملاه في كتابه هذا المسمى بالياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس. على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Surah Yamin al-Istidhar, betul? Ya, apa itu? Atau Al-Idku? Surah Syahadati. Hah? Dakwah sudah dakwah kemarin. Surah Dakwah. Halaman 241. Dakwah. Apa artinya dakwah kemarin? Mana ya kan? Terus mana? Surah Syahadati. Ala Syahadati. Surah Syahada ala Syahada. Sudah ini mana ini? Dakwah wal Bayyinat. Dakwah wal Bayyinat, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Ad-da'wah wal bayyinatu, dakwah dan bayyinat. Ad-da'wah adapun dakwah lughatan secara bahasa itu at-talab wa tamanni. Dakwah itu mencari, wa tamanni dan berharap. Ya, mencari apa? Mencari keadilan, mencari kebenaran. Tamanni berharap apa? Berharap akan haknya dikembalikan, berharap akan apa? Agar keadilan ditegakkan, berharap bahwa orang yang melakukan pembunuhan tersebut dihukum, berharap orang yang melakukan pencurian tersebut dipotong tangannya. Itu namanya dakwah. Wa syar'an, dan secara syariat, ikhbaru syakhsin bi sahabi haqqin lahu ala ghairihi inda hakimin aw muhakkamin, yaitu pengabarannya seseorang bihaqqin dengan sebuah hak, lahu baginya, lahu baginya sah, ala ghairihi atas lainnya, inda hakimin kepada seorang hakim, au muhakkamin atau muhakkam. Siapa artinya muhakkam? Muhakkam itu adalah orang yang diangkat untuk menyelesaikan perkara-perkaranya. Ya, jadi ada artinya hakim, ada muhakkam. Muhakkam itu contohnya, kalau di kampung ini ada istilahnya adalah mutin. Mutin itu imamun fiddin. Mutin, ya, diisikan dengan mutin. Mutin itu imamun fiddin, imamuddin. Dia yang mandiin jenazah dan dia yang diangkat atau dituahkan. Ketika ada permasalahan apa-apa, dia yang dijadikan hakim. Semua orang menyerahkan masalahnya kepada seseorang tersebut. Atau kalau di Padang namanya ketua suku atau datua. Nah, ada perkara apapun larinya ke situ. Itu namanya datua atau namanya ketua adat. Nah, bahasa Arabnya muhakkam. Kalau hakim adalah orang yang ditunjuk resmi oleh institusi negara untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang memutuskan sebuah perkara yang berkenaan dengan apa? Baik perdata maupun pidana. Wal bayyinatu jam'u bayyinatin, adapun bayyinat itu jamak daripada bayyinah. Wahia, adapun bayyinah itu asyuhud, saksi-saksi. Jadi saksinya apa? Syahidnya apa, bayyinahnya apa. Atau selain artinya saksi adalah bayyinat, itu artinya adalah bukti-bukti. Jadi kalau Anda mendakwah seseorang harus ada bukti.
Dalam hadis dikatakan al-bayyinatu liman idda'ah wal yaminu liman angkar. Jadi bukti itu bagi orang yang mengklaim awal. Pak, ini sepeda motor saya diambil oleh Bang Sul. Buktinya mana kalau itu sepeda motor? Ini STNK-nya saya. Ini BPKB-nya ada saya. Ada pada saya. Itu namanya bayyinah. Al-bayyinatu liman idda'a. Saya yang mengklaim, melaporkan kepada qadhi bahwa hak saya sepeda motor saya diambil oleh Bang Sul. Seorang qadhi meminta, mana buktinya kalau itu sepeda motormu? Karena apa? Aslinya sesuatu itu ada pada di tangan orang. Ini apa ini? HP. Ini milik saya atau miliknya Jahdi? Milik saya, karena ada di tangan saya. Tapi ada orang datang kepada saya, Nabi, enggak, ini HP saya, milik saya. Buktinya apa? Ini nomor-nomor yang ada ini dan nomor saya paham semuanya. Chattingannya apa? Kemudian ini apa namanya, di nomor HP ini ada Brimo atau e-banking dan lain sebagainya. Passwordnya saya yang tahu. Nah itu dakwahnya si Nabil dibuktikan dengan apa? Bukti. Makanya orang yang mendakwah seseorang harus mempunyai bukti. Hadisnya mengatakan apa? Al-bayyinatu liman idda'ah wal yaminu liman angkar. Sedangkan disumpah bagi orang yang mengingkari atas dakwahan yang dituduhkan kepadanya. Al-mudda'i wal mudda'a alaih. Al-mudda'i man yukhalifu qawluhu adh-dhahira. Man ada al-mudda'i, adapun mudda'i itu man orang yang yukhalifu berbeda apa qawluhu qaul dia adh-dhahira pada yang nyata atau pada yang apa namanya yang real. Wal mudda'a alai man yuwafiqu qawluhu adh-dhahir. Sedangkan mudda'a alai orang yang dituduh itu adalah yang secara zahir qauluhnya atau perkataannya itu apa? Cocok atau sama. Jadi menuduh itu apa namanya mendakwah orang itu yang memang tidak sesuai dengan realita. Saya misalnya mengatakan, bahwa apa? Barang saya dicuri dia. Dan hakikatnya barang itu milik seseorang yang ada pada tangannya dia, miliknya dia. Maka yukhalif zahir. Makanya dia mendakwah, menuntut orang bahwa ini miliknya, bahwa si anu melakukan itu. Maka kenapa dia harus mendatangkan bukti? Ya maka dia karena yukhalifu zahir. Sedangkan mudda'a alai orang yang dituduh atau orang yang apa namanya terdakwah istilahnya man yuwafiqu qawluhu zahir, bahwa apa pernyataannya, ungkapannya sesuai dengan dia. Kalau ini milik saya, buktinya begitu. Nah itu definisinya. Syurutud dakwah, adapun syarat-syarat dakwahan. Syurutud dakwah sittatun kaunuha ma'lumatan, harus jelas. Ghaliban biasanya, wa kaunuha mulzimatan, dia harus mulzim. Wa kaunul mudda'a alaihi muayyanan, yang didakwah harus jelas, namanya Zaid, namanya Ali. Ya, atau istilahnya adalah mahkum alaih. Mahkum alaih itu tidak boleh nakirah, tidak boleh umum. Bahwa apa? Yang ngambil barang saya namanya Anas. Wa kaunu kulli mudda'i wal mudda'a alaihi ghaira harbiyyin la amana lahu. Setiap dari mudda'i dan mudda'a alaihi tidak dalam kondisi berperang. Kalau kondisi berperang, zaman fitnah itu apa? Bisa benar, bisa tidak. Dan orang dalam kondisi perang itu bisa menipu. Karena apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-harbu khid'ah. Bahwa perang itu apa? Tipuan. Jadi dalam kondisi situasi kita seperti ini aman. Bahwa apa? Barang saya diambil itu milik saya. Ini dia lagi itu, dia telah bunuh saya. Itu namanya fi amanin. Nah, jadi tidak dalam keadaan harbi. Mafhum? Tidak dalam keadaan harb. Alaman atas orang yang enggak. Wa kaunuhuma mukallafin, keduanya itu berupa mukallaf. Antum kok nuduh orang gila, itu yang gila siapa? Yang gila siapa? Yang nuduh, betul. Ya, mukallaf. Antum kok nuduh anak-anak itu tidak paham menuduh. Jadi kalau Anda menuduh orang gila, maka yang gila adalah Anda, kan gitu. Yang gila adalah Anda. Baik. Wa adamu munaqadi dakwah ukhra laha, tidak bertentangan dengan dakwah lain. Wa idza sumi'atid dakwah, ketika dakwah tersebut didengarkan, ya, diperdengarkan,
Faida aqarra mudda'alai, ketika yang dituduh itu aqarra mengakui, au qimat alaihi bayyinatun, atau didatangkan kepadanya, didatangkan kepada dia bukti-bukti, fadzalika, maka ya cukup. Jadi kalau orang tertuduh udah ngaku, maka apa? Ya sudah, nggak usah diproses lama-lama. Udah ngaku dia korupsi, maka harus ya gitu kan, harus dieksekusi atau harus dipenjara. Jangan kadang-kadang kita ini kan lucu. Di Indonesia itu kadang-kadang lucu. Orang itu kalau sudah ngaku kemudian apa? Di penjara, kemudian dibebaskan. Gara-gara apa? Berperilaku baik. Nggak ada ini. Dapat remisi, tahu remisi? Dapat gerasi, tahu gerasi? Ya dapat keringanan hukuman. Orang kalau sudah ngaku tidak perlu banyak bukti, ya gak usah bukti, langsung kas eksekusi. Atau ukimat alaihi bayyinatun, atau didatangkan kepadanya bukti. Ya buktinya ini, makanya harus ditetapkan oleh seorang qadhi bahwa mudda'a alaihi bersalah. Wa illa, tapi kalau dia nggak ngaku dan juga tidak ada bayyinah, halafa 'alal batti, maka dia harus bersumpah. Ya, harus bersumpah. Kenapa harus bersumpah? Ya karena dia tidak mengakui. Baik. Wa illa fi nafyi fi'li ghairihi wa ghairi mamlukih, kecuali di dalam pentiadaan perbuatan selainnya, wa ghairi mamlukihi, dan selain apa yang ia miliki, nafyan mutlaqan fayukhayyaru bainal batti wa nafyil ilmi, fa innaka la hakamal hakim min qulihi wa raddal yamina 'alal mudda'i. Tapi ketika dia menolak, dia juga tidak mengakui, maka dikembalikan kepada siapa? Hakim. Raddal yamin 'alal mudda'i, kemudian apa? Yamin, sumpah tersebut dikembalikan kepada orang mudda'i. Fa in halafa istahaqqah. Ini kalau ini prakteknya tentang apa? Tentang maliyah, tentang uang, tentang harta. Jikalau si pendakwa tersebut bersumpah, maka dia mendapatkan haknya. Tapi permasalahannya bukan hanya permasalahan milkun, tapi ada permasalahan jinayat, ya, dakwah pembunuhan, dakwah qadhaf, dakwah apalagi syurbil khamr, dakwah perzinahan, dakwah pembunuhan, dakwah sariqah, dakwah sayyal, dakwah qat'ut thariq ila akhirih. Nah, ini gambaran saja yang tentang masalah-masalah yang ringan atau masalah-masalah yang besar. Suratul dakwah, adapun bentuk atau gambarannya dakwah, suratul dakwah as-sahihah itu ayyaqula, berkata siapa Zaidun ad-da'i anni astahiqu fi dhimmati amrin hadha mi'ata dinari dhahaban khalisan masfukan thamana mabi'i halan fi dhimmatihi yalzamuhu taslimu dzalika ilayya. Zaid berkata, saya mengklaim bahwa apa? Saya mempunyai hak kepada Amr yang harus dibayarkan kepada saya sebesar 100 dinar emas, ya. Sebagai apa? Sebagai samanal mabi'i halan. Sebagai apa? Sebagai uang daripada mabi'. Apa artinya mabi'? Barang yang dibeli. Barangnya udah saya kasih tapi dia nggak mau kasih. Ya, yang mana dia harus menyerahkan barangnya, uangnya 100 dinar kepada saya. Wa ana mutalibun lahu bidzalika wa huwa mumtani'un. Saya minta dia tapi dia menolak. Famurhu ayyul hakim bitaslimihi ilaih. Perintahlah wahai hakim agar dia memberikannya kepada saya. Nah, kalau masalah baik ya nanti harus ada apa? Harus misalnya ada kwitansinya di bawah dia sudah, atau ketika paket harus ada apa? Harus ada resinya. Tahu resinya? Resi pengiriman. Baik. Resi pengirimannya. Suratul yaminit takmilah. Adapun ini itu bentuk yaminu takmilah. Suratul yamin ma'a syahid al-musamma yaminu takmilah. Itu ayaqula Zaidun ba'da syahadati syahidin wa ta'dilih. Wallahi inna syahidi la sadiq wa inni mustahikun likada ala amrin. Baik, ini yamin takmilah daripada di atas. Bentuknya apa? Saya bersaksi, saya bersumpah
bahwa syahidina shadiq, orang yang menjadi saksi saya itu benar. Ya, jadi dia mempunyai bukti orang lain untuk bersumpah dan dia mengulangi lagi sumpahnya, wa anni mustahiqun likada ala amrin, atas amr. Baik. Suratu yaminil istidhar itu ayakula berkata siapa Zaidun Zaid al-mudda'i 20 dinaran pada 20 dinar ala man la yu'abbiru an nafsihi, atas orang yang dia tidak bisa mengeksploitasi dirinya sendiri, masih kecil atau masih belum balik. Wal ghaib fawqa masafatil adwa, kemudian apa, orang yang gaib dia nggak bisa datang di pengadilan, ya, fawqa masafatil adwa, apa namanya, di atas perjalanan adwa. Adwa itu perjalanan yang dari sini ke tempatnya itu membutuhkan waktu sehari. Ba'dal bayyinati wa ta'diliha, setelah ada bukti-bukti, aw syahid wa ta'dilihi wa yamini takmilah. Wallahi innal 20 dinaran sabitatun fi dhimmati fulanin ila al-an wa innahu yalzimuhu taslimuha ilai wa inni la a'lamu fi syuhudi qadihan. Jadi dia juga bersumpah bahwa apa? Bahwa si Amr mempunyai tanggungan 100 dinar dari 20 dinar kepada saya, gitu kan misalnya. Kemudian apa? Dan seharusnya dia wajib membayarnya kepada saya, dan sesungguhnya saksi saya ini itu adalah saksi yang tidak qadih. Apa? Bukan saksi yang celah, berarti saksinya benar. Makanya biasanya di pengadilan itu orang itu kalau mau saksi itu harus disumpah dulu, betul? Saya bersaksi bahwa ini adalah itu Bang Zuleh. Kamu yang belajar ilmu hukum kan? Masya Allah, ini sarjana ini, walaupun jelek-jelek gini, afannya udah jelek dijelek-jelekin. Ini memang nggak enak jadi orang jelek ya. Baik, lanjut. Al-'itqu, apa artinya itqun? Apa artinya itqun? Pembebasan budak. Kenapa dalam fikih kok apa namanya dibahas tentang perbudakan? Dan Islam itu sangat banyak membahas perbudakan. Bahwa apa? Islam itu adalah satu-satunya agama yang berusaha keras untuk apa? Berusaha keras untuk agar perbudakan itu dihapuskan. Contohnya apa? Contohnya orang itu kalau melanggar sumpahnya, kafarohnya apa? Membebaskan budak. Orang itu kalau jima nahar Ramadan, berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan, apa kafarohnya? Isqu raqabatin mu'minatin. Orang itu kalau zihar, kafarohnya apa? Isqu raqabatin mu'minah. Jadi selalu bebasin budak. Maksudnya apa? Agar tidak ada lagi perbudakan manusia. Baik. Dan budak itu masih ada. Oh kira nggak ada? Ada. Antum di Afrika Selatan atau di Sudan Selatan itu masih ada budak-budak. Jadi praktek perbudakan itu masih ada. Mafhum? Loh kok ada? Gimana? Budak dilahirkan dari budak terus. Dan dia dijauhkan dari ilmu pengetahuan, dijauhkan dari itu sehingga apa? Pikiran dia itu adalah pikiran dia itu nggak punya pikiran bebas seperti Anda. Pikirannya itu budak. Nah, jadi pikirannya itu pikirannya dia sendiri tak merdeka. Dia sendiri adalah orang yang terbatas hidupnya. Baik, maka Islam mengentaskan dari perbudakan. Lanjut. Al-'itqu lughatan al-istiqlal. Apa artinya istiqlal? Perbebasan atau kemerdekaan. Makanya ada namanya Masjid Istiqlal. Apa Masjid Istiqlal? Ya, kamu istilah ngobrol. Apa? Masjid Istiqlal itu masjid kemerdekaan. Baik. Wa syar'an izalatul liqi an adamiyin, menghilangkan perbudakan dari anak Adam. La ila malikin, tidak untuk si malik atau si orang yang punya. Untuk apa tujuannya? Taqarruban ila Allah Ta'ala. Arkanul 'irqi salasatun atiqun. Apa artinya atiqun? Budak.
wa mu'tiqun tuan yang memerdekakan wasiqah dan siqah. Syaratul adik alla yata'allaqu bihi haqqun lazimul ghairu idkin yamna'u bai'ah. Jadi syarat daripada apa atik budak tadi itu apa, tidak ada hubungan kepada dianya sebuah hak yang tetap selain apa, ghairu idkin yamna'u bai'ahu. Jadi dia memang budak, dia tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Syurutul mu'tiq khamsa, ayakuna malikan lirraqabah, dia yang punya. Wa ayakuna jaizat tasarruf, ya jaizat tasarruf, dia bukan orang yang gila, dia berakal, dia bukan sobi, tapi dia balik, dia orang yang hur, bukan orang yang mahjur. Wa yakuna ahlan litabarru', dia ahli untuk bertabarru'. Apa artinya tabarru'? Tabarru' itu artinya melakukan sebuah kebaikan. Wa yakuna ahlan lil wala', dia adalah ahli wala'. Wala itu apa? Jadi wala itu ke orang yang memerdekakan budak, dia mempunyai hak wala. Hak wala itu apa? Hak bisa mewarisi dari si budak tadi ya. Dari si budak ketika budaknya meninggal dan tidak ada ahli waris, dia punya hak wala. Wa yakuna mukhtaran, dia harus bebas, tidak boleh terpaksa. Syurutu sighatil 'idqi wa huwa lafdhun yushiru bihi, pokoknya lafaz yang dirasa bahwa orang tersebut telah memerdekakan budak. Suratul idqi ayyaqula, berkata siapa Zaidun Zaid li abdihi, pada budaknya, aqtabtuka, saya merdekakan kamu, atau ahrartuka, au anta hurrun, kamu bebas, au anta atiqun, atau anda sudah merdeka. Al-wala'u, adapun ini itu wala' lughatan itu al-qarabatu, apa artinya qarabah? Kedekatan, kerabat, ai ahadu aqaribil mu'tiq. Taib. Wa huwa al-mu'awanah wal muqarabah. Apa artinya mu'awanah? Saling tolong-menolong antara kerabat dekat. Wa syar'an, dan secara syariat itu usubatun, apa? Orang yang memiliki hak asobah. Tadi kalau dalam ilmu mawaris ada namanya ashabul furud al-muqaddarah, ada namanya asobah. Furud muqaddarah itu adalah yang mewarisi dengan apa? Ketentuan tertentu. Contohnya, kalau ayah meninggal dunia, meninggalkan istri dan punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Oh, masih 1/8. Ya, ada orang meninggal dunia, meninggalkan ayah dan ibu, dan dia punya anak, ayah dan ibu dapat berapa? 1/6. Seorang istri meninggalkan satu anak dan meninggalkan apa? Meninggalkan suami. Suaminya dapat berapa? 1/4. Itu namanya furudul muqaddarah. La usubah itu adalah ahli ta'sib, atau dia mewarisi dengan asobah. Kalau lebih ya dapat, kalau enggak ya udah. Ya, jadi secara syariat, secara syar'i, usubatun adalah orang yang mempunyai hak asobah atau hak kepewarisan. Sababuha, adapun sebabnya, zawalul milki 'anil laqiqi bil 'idqi. Ya, sebabnya apa? Hilangnya kepemilikan dia karena dia udah memerdekakan budaknya. Zawalul milki 'anil raqiqi, dari apa? Dari budaknya, bil 'ilqi, sebab apa? Dia dimerdekakan. Man yasbutu lahul wala, yasbutu tetap apa? Al wala lil mu'tiq wa asabatih, untuk mu'tiq dan asobahnya. Berarti apa? Saya, anak saya, cucu saya, bapak saya, kakek saya, itu adalah orang yang asobah. Ya. Wa al-muta'assibina bi anfusihim, yang mempunyai jalur asobah dari dirinya, dari mereka. Yuqaddamu bi fawaidihi al-mu'tiq fi hayatihi. Pertama adalah dia sendiri yang memerdekakan. Tsumma takunu li asabatil muqtiq bitartibihim, dengan urutan mereka, fi irsihi, di dalam ilmu waris, illal akh, kecuali saudara laki-laki, wa ibnuhu, dan apa? Anaknya, fayuqaddamani al jaddi, maka dua mereka didahulukan atas jaddi. Apa atas jaddi? Atas
Jadi anak saya, cucu saya itu adalah orang yang mewarisi dengan asabah. Hukmul wala'i, adapun ini itu hukum wala, hukmul wala'i hukmut ta'sib. Hukumnya wala itu hukum asabah. Bin nasabi dengan apa? Dengan nasab fi arba'ati asya'a, di dalam hal al-irsi bihi, dapat mewarisi, wa wilayati taswid, bisa menjadi wali, menikahkan. Saya menikahkan budak saya perempuan namanya Zainab. Zainab tidak punya siapa-siapa. Ayahnya entah di mana, ibunya di mana. Saya yang mempunyai hak untuk menikahkan budak saya yang namanya Zainab ketika dia tidak mempunyai wali. Jadi sebelum wali hakim, saya lebih berhak atau dikedepankan untuk menikahkan si Zainab tadi. Wa tahammulu diyati, apa artinya tahammulu diyat? Menanggung diyat. Jadi jangan cuma punya jangan cuma dapat asobah atau bisa mewarisi, tapi dia juga harus menanggung diyahnya dia misalnya habis bunuh orang atau dia habis jadi akan kena diyah, maka dia juga harus nih walak tersebut dia berkewajiban menanggung diyahnya dia. Wa taqaddum fi sholatil janazah, dia yang lebih berhak maju duluan di dalam mensolati jenazah. Wala tasbutu li mustahiqihi illa inda faqdi asabatin nasabi. Wala tasbutu, dan tidak tetap staqihihi kepada orang yang berhaknya illa inda faqdi asabatin nasabi, kecuali ketika tidak ada asobahnya secara nasab. Jadi tadi budaknya kok dia punya anak, ketika dia mati ya dia mengurusi ya dia lebih berhak untuk menerima warisan daripada saya yang memerdekakan. Baik, budak yang saya merdekakan wanita tadi namanya Zainab, tapi budak tersebut punya saudara laki-laki atau punya ayah. Siapa yang paling berhak untuk menikahkan dia? Ayahnya, bukan saya. Tapi ketika semuanya itu gak ada mula asabah, maka saya maju untuk bisa mewarisi dan merawat jenazah ila akhirih. At-tadbiru, adapun ini itu hukum tadbir. Tadbir itu apa? Jadi budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Budak yang ada akad perjanjian dengan tuannya. Zainab, kamu ketika saya meninggal dunia kamu bebas. Ada perjanjian itu. Jadi itu namanya tadbir. Tapi kalau kamu yang mati duluan, ya selama kamu hidup sampai mati kamu adalah budak. Ada namanya budak mukatab. Budak mukatab itu adalah budak yang mana ada perjanjian tulis menulis dengan tuannya bahwa kamu kalau bayar uang sekian kamu menjadi bebas dengan cara diansur 2 bulan 3 bulan ila akhirih. 2 bisa pinjam nanti dia atau ngutang dulu atau gimana gitu ya. 3 ada namanya budak pin. Budak pin itu apa? Budak yang yang budak asli, budak itu budak pin. Keempat ada budak namanya budak umul walad. Apa budak umul walad? Budak yang melahirkan anak. Secara biologis itu anaknya, betul. Tapi secara itu nasabnya itu ya budak itu. Namanya umul walad. Ya, jadi karena hukumnya umul walad itu nggak boleh dijual seperti budak-budak yang lain. Budak yang lain kan boleh dijual, budak lain boleh dijual. Tapi kalau budak umul walad nggak bisa. Tapi kalau budak mukatab ya tergantung tadi. Kamu kalau bayar saya 300 juta kamu budak, kamu merdeka. Tapi dia belum bayar 300 juta, baru 200 juta misalnya. Berarti apa? Kurang berapa? Jadi boleh saya jual kepada orang dengan harga berapa tadi? Bukan 300 juta. Berapa tadi? 100 juta. Saya lanjutkan. At-tadbiru, adapun ini itu tadbir.
At-tadbiru lughatan an-nadhar. Apa artinya an-nadhar? Melihat fi awaqibil umur, di dalam apa? Masa baiknya perkara. Ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Biasanya begitu orang mukadimah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu. Saya tadi lihat anak apa namanya di TikTok, anak banding itu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu 'alal zalimin. Salah. Ayo yang ngerasa, jangan kau kira apa namanya saya tidak melihat, saya juga melihat tadi ya, semangat semuanya berpantun dulu nih, Zuzu ini berpantun dulu, saya lihat semuanya. Kalau gayanya anak Ma'had Ali kan kayak ulama, kayak ustazah, nggak ada pantun-pantun dulu, nggak boleh, haram kata Bang Jahdi. Tampilkanlah ini sosok-sosok ulama. Betul? Ya, aqibah artinya apa? Akhir yang baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil, semoga akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi saya lihat itu wal aqibatu 'alal zalimin. Waduh, bahaya ini. Ya, dikoreksi lagi ya. Baik. Wa syar'an ta'liqu 'idki malikin bil maut. Apa? Menggantungkan, membebaskannya dari seorang pemilik budak bil mauti, dengan kematiannya. Arkanu tadbir salasatun malikun wa raqiqun wasigha. Syurutul malik al-mudabbar, syarat malik yang mudabbar. Syurutul malik al-mudabbar salasah, al-bulugh wal 'aql wal ikhtiyar. Syaratul raqiqil mudabbar, syaratul raqiqil mudabbar kaunuhu ghairu ummi waladin, dia tidak budak umul walad ya. Jadi tidak boleh budak umul walad. Syartu sighatut tadbir, adapun ini itu syarat sighat daripada tadbir. Syartu sighatut tadbir lafdhun yushiru bihi. Suratul tadbir itu ayyaqula zaidun li abdihi anta hurrun ba'da mauti, aw yaqula lahu dabbartuka. Kamu kalau saya mati, kamu bebas. Atau dabbartuka, saya jadikan kamu menjadi budak mudabbar. Baik. Hukmu raqiqil mudabbar, hukum raqiq mudabbar. Hukmu raqiqil mudabbar fi hayati saya hukmul abdil qin. Ya seperti Abdul Qin, seperti biasa. Ya boleh dijual juga, boleh. Boleh dia apa? Ya boleh dipekerjakan. Ya pokoknya seperti budak pada umumnya. Falahu tasarruf fihi bi ghairi rahnin. Ya dia boleh apa namanya? Ya tasarruf fihi. Kecuali apa? Rahan, digadaikan. Walau bima yuzilul mil. Atau sesuatu yang menghilangkan kepemilikan. Enggak boleh dijual ya, berarti enggak boleh dijual. Salah. Boleh dijual. Pokoknya enggak boleh melakukan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu dia hilang kepemilikannya. Makanya dia masih di dalam hauzahnya si Malik, agar ketika dia mati dia menjadi budak yang bebas. Wa yabdulu bihi at-tadbiru, yang mana dengannya penmudabbaran itu tidak bisa batal. Wa annahu idza mata as-sayyidu atlaqa min as-sulusi. Ketika dia sayyidnya mati, maka dia ataqah, dia bebas dari apa? Dari sepertiga hartanya siapa? Hartanya siapa? Idza mata ataqah min as-sulus, dari sepertiganya. Karena apa namanya? Dia bagian daripada harta si Malik. Al-kitabah, adapun ini itu kitabah, al-kitabah lughatan ad-dhamm wal jam'. Saya percepat saja karena sudah jarang ada prakteknya. Budak mukatab itu apa? Budak yang ada apa perjanjian dengan tuannya, ketika dia bayar sekian uang maka dia menjadi bebas. Syar'an abdu itqin, ya secara syariat lafaz akad memerdekakan
bilafdhiya dengan lafadznya, biwadin munajjamin dengan apa, ganti atau dengan badal, dengan uang munajjamin yang diansur, binajmaini fa'akthar dengan 2 kali cicilan atau ansuran atau lebih. Arkanul kitabah arba'atun sayyidun wa raqiqun wa 'iwadun wa sighah. Syurutu sayyid al-mukatib thalathatun al-ikhtiyar wa ahliyatut tabarru wa ahliyatul wala. Syurutul raqiqil mukatab, adapun syarat raqiq mukatab. Syurutul raqiq al-mukatab thalathah, al-taklif wal ikhtiyar wa an la yata'allaq bihi haqqun lazimun. Syurutu iwadil kitabah, syurutu iwadil kitabah arba'ah. Pertama, ayyakuna malan. Jadi iwad yang dijadikan apa namanya memerdekakan dirinya itu harus apa namanya mal. Wa yakuna ma'luman, jelas uangnya apa. Wa yakuna muajjalan ila ajalin maklum, ditangguhkan atau dicicil sampai batas waktu tertentu. Wa yakuna munajjaman binajmaini fa'akthar, ya harus diansur minimal 2 kali atau boleh lebih 2 kali ansuran. Kemudian syartu sighatil kitabah an takuna bilafdhin yushiruha. Suratul kitabah ayyakula zaidun li abdihi. Zaid berkata pada budaknya, katabtuka ala dinaraini tadfa'uhuma li fi syahraini fi kulli syahrin dinar. Kamu tak bibadasin, tapi dengan saya tapi kamu ngasih saya uang 2 dinar. Baik, hari ini 1 dinar, bulan ini 1 dinar, bulan depan 1 dinar lagi. Wa idza wa in addaitaha addaitahuma li fa annahu. Kalau kamu bayar, kamu merdeka. La yaqulu abdu qabiltu. Hukmul kitabah, hukmul kitabah idkul mutqaba bi ada'i jami'il mal wa jawazu fasli 'abdiha lahu qabla dhalik wa adamu jawazi li sayyid illa in 'ajaza al-'abdu an ada'il mali wa jawazu tasawwuru fil 'abdi fil mali alladhi bayna yadayhi bima la tabarru'a fihi wa la khatra wa wujubu dafi aqalli mutawalli 'ala sayyid lil 'abdi aw hattihi anhu. Jadi hukum kitabah apa? Kalau budak tersebut membayar semuanya, ya berarti dia apa? Dia bebasnya budak mukatab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Wa jawazu fasli 'abdiha lahu qabla dhalik. Ya boleh difasakh sebelum selesai. Wa ada mujawazihi, tapi tidak boleh apa namanya? Boleh apa? Tidak boleh jadi nikahi. Zawaji nikahi. Bahaya ini. Jawaz kok jadi zawaj. Jangan-jangan ini. Pikirannya sudah zawaj. Jawazi. Jadi yang membebas, yang nggak boleh apa namanya? Yang tuan tuh nggak boleh membatalkan. Enggak boleh membatalkan. Istana suaya. Wa adamu jawazihi, tidak boleh apa? Tidak boleh memfasakh li sayyid. Sayyid sudah akad dibebaskan kok dia enggak jadi, enggak boleh. Tapi kalau dari si budaknya boleh. Illa in ajazal abdu an ada'il mal, kecuali budaknya tidak mampu, selesai, nggak jadi, kan begitu. Baik. Al-mustawladah, adapun mustawladah itu adapun dia itu al-amatu, seorang budak wanita. Allati yang wada'at, apa wada'at? Hamil, wada'at atau hamil, apa wada'at? Melahirkan. Ma tajibu fihi qurratun bi ihbadi sayyidiha al-hur, yang mana dia melahirkan sesuatu yang wajib di dalamnya apa namanya hal tersebut ghurratun. Apa artinya ghurrah? Ghurrah itu ya sudah bentuk surah adami. Jadi dia hamil yang mana sudah bentuk anak Adam. Sudah orang hamil itu kalau sudah bentuk manusia itu umur berapa bulan? 4 bulan ya. Nah, 4 bulan berarti biihbari sayyidiha al-hurri, dengan apa? Dihamilin oleh sayyidnya al-hur, itu namanya budak mustawlidah. Hukmul mustawladah, hukmul mustahla annaha ta'tiq hiya wa waladuha bi mawdi sayyid min ra'sil mal.
ketika tuannya meninggal dunia, dia budak dan anaknya, dia merdeka dari kemerdekaan dan juga anaknya. Wa anna li sayyid al-intifa'u biha wa tazwijaha ijbaran narabnaha. Kemudian sayyid boleh ijbar atau boleh memaksa dia untuk menikahinya. Wala tamlikaha min ghairiha. Tidak boleh dimilikan orang lain. Karena apa? Dia mempunyai anak darinya. Selesai. Hukmu man habalat minal ima min ghairi malikiha. Sekarang ini ada punya budak. Dia hamil tapi bukan dari tuannya, dari orang lain. Macam-macam, entah dengan nikah, dengan syubhat atau zina dan lain sebagainya. Ini bukan astagfirullah, ini lagi ngaji nih, Sal. Nah, kamu pikirannya kok astagfirullahnya itu kan? Ngaji sama anak kecil ya begini. Pulang aja so. Hukmu man hamalat, adapun hukum wanita atau budak yang minal imai, hamil, ya, budak yang hamil min ghairi malikiha, tapi hamilnya tidak dari tuannya. Dinikahin, sebab dia nikah budak tapi dia punya istri, punya suami. Au syubhatin wat syubhah, ya, au zinan atau zina, annaha la tasiru ummu waladin lahu. Dia tidak namanya budak umul walad karena dia punya anak bukan dari dia. Wa inna malakaha wa anna waladaha fi syubhati hurrun. Kemudian apa? Ya, anaknya tersebut dari wati syubha itu merdeka, wa fi ghairiha, ataupun dari selainnya raqiqun limalikil ammah. Apa? Budak miliknya pemilik budak tersebut. Oh, dia punya anak ya jadi budak saya kan itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah kita lunas dan tuntas baca kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Ibni Idris. Adik-adik, saya beberapa kali bilang biasakan ngaji itu tuntas, ngaji itu hatam, ya, kuasai satu kitab maka Anda akan menguasai beberapa kitab. Saya ulangi, kuasai satu kitab maka Anda akan kuasai beberapa kitab. Anda kalau tidak paham manhaji dengan betul, untuk belajar jurumiyah pun ya lumayan faksi, ya, nggak manfaat. Anda pahami dulu jurumiyah sampai di luar kepala, nanti imriti maksud alfiyah mutammimah gampang. Nah ini kita sudah hatam ini, ya, Anda baca lagi ulang. Saya pernah bercerita pada antum sering, ya. Saya itu kalau baca buku satu kitab saya hatamkan 20 kali. Saya manhaji udah hatam berkali-kali. Syarah Alfiyah Ibnu Malik udah hatam berkali-kali. Penulisnya malahan. Ya, jangan habis selesai baca kemudian setelah ngaji Anda nggak tahu, hilang di Pak D, kemudian hilang di Indomaret. Itu berarti apa? Menunjukkan bukan ahli ilmu. Atau orangnya sudah pulang boyong dari pondok sini, kemudian apa? Kitabnya ditinggal. Ya berarti dia bukan ahli ilmu. Ada nggak kayak gitu? Kitabnya dibuang-buang. Ya berarti gimana? Kita mau dibuang? Ya. Kitab itu tidak boleh dibuang-buang. Jadi kitab itu dari kecil antum yang walaupun dari SD, SMP, kalau masih ada dirawat, jangan dibuang. Kecuali emang udah rusak, silahkan. Ya, rusak udah nggak bisa diganti dengan lain, begitu. Saya masih sanawiyah aliyah, kitab saya yang masih ada. Ya, antum jangan antum pulang dari sini hilang. Ayo, nanti mungkin antum yang sudah alim itu manhajinya mana? Mungkin tidak ada, betul? Atau kitab tadribat nahwiyahnya nggak ada. Berarti gimana? Maka saya mensyaratkan anak-anak mulazamah itu kalau mau lulus semua kitabnya harus utuh. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau enggak ya enggak boleh.
Untung begitu juga kelas alfiyah, kitabnya harus utuh dari awal. Kalau enggak ya berarti enggak. Nah, itu kita mengajarkan bahwa apa, ulama ahli ilmu itu takzim kepada kitabnya. Wa min ta'zimi al-ilmi ta'zimul kitabi, mengtakzimkan kitab. Ya, baca ya berkali-kali, 20 kali minimal. Imam Ghazali, Imam Nawawi itu baca kitab Ar-Rasyidnya Imam Ghazali itu 480 kali. Kalau Anda haji belum selesai, kemudian pusing tidak paham, ya itu belum selesai kok. Habis selesai baca 10 kali, 20 kali. Kalau nggak paham ulangi lagi, ulangi lagi. Haji mana haji belum selesai, udah pusing, kenapa nggak paham-paham? Ya belum selesai kok. Kadang Allah itu menyimpan pemahaman kita itu nanti, ya nanti baru dikasih oleh Allah. Saya dulu belajar julumi itu nggak paham di awal, saya paham julumi itu ketika sudah bapak-bapak aliyah, dengerin, dengerin. Saya paham julumi itu ketika saya sudah belajar bab atof. Tahu atof? Oh gampang ya. Kalau ja'a Zaidun wa Amrun, ra'aitu Zaidan wa Amrun, salam tu ala Zaidin wa Amrin, Zaidun lam yakum wa lam yakun. Oh awalnya i. Oh begitu, baru dibuka oleh Allah. Maka Anda jangan egois. Baru 2 hari pengen paham, ini perlu 2 hari kok. Saya belajar di sini, gue rumun sore itu lama, ya 5 tahun baru paham saya. Tahu sih gue rumun sore? Saya sudah di Jurumiyah, Imriti, udah hafal. Itu ghairu munsharif pun tidak paham. Hingga suatu saat ketika belajar yang terakhir, saya setoran ulang kitab Imriti kepada almarhum Kiai saya Mahsuri Effendi. Ya, waqfid bi falqi kullama lam yansarim mimma bi wasfil fi lisara yattasib bi ayyahuzal ismu illataini aw illatan tughni an ismataini fa alifut ta'nisi aghnat wahdaha wa sighatil jam'i la biqadin taha ma adlin urif wa alif. Cukup. Saya ditanya, Mas Joko paham? Betul. Paham? Enggak paham. Akhirnya saya disuruh makan. Makan dulu. Nanti kamu sampai pondok paham. Jadi saya setoran itu di rumahnya. Kemudian saya dikasih makan. Nah, sampai pondok paham nanti. Habis itu paham saya. Saya paham itu disuruh makan baru paham. Habis itu saya nulis bahkan isim ghairu munsharif. Maka saya hafal ilat 1, ilat 2, ilat-ilatannya. Kalau dulu awal saya belajar sama Puan ijma wazin adilan anis bima rifatin raqib wazin umatan fal wasfu qad. Hafal itu enggak paham tapi. Ya, hafal tapi enggak paham. Pahamnya itu 5 tahun. Jadi sabar ya, jangan egois, pengen endang, pinter, sebenarnya. Jadi saya hafal, saya paham isim ghairu munsharif itu 5 tahun, ya. Nah dulu belum ada lagunya enak, antum kan udah ada lagunya enak. Isim ghairu munsharif, ilatnya ada 2, 1 cukup 1, ilat itu ada 2. Oi, dah enak kan? Akhirnya pengalaman saya belajar, mengajar, saya tulis, saya ringkas di dalam apa? Kitab Manhaji. Itu sudah enak insya Allah, daripada nyari sendiri, neliti sendiri. Cukuplah Manhaji, 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 Manhaji selalu di hati. Setiap hari belajar Manhaji dengan ustadz yang baik hati. Gitu kan lagunya? Kesana kemari membawa isi kitabnya, duhai asik sekali. Rabbi
ku jatuh hati pada manhaji Ustadz Faik, Ustadz Aan, Ustadz Zul, semuanya I love you. Gitu ya. Jadi pahami ya, ini baca berulang-ulang, jangan sombong dan jangan egois ya. Saya belajar jurumiyah itu tidak dengan satu ustadz. Pertama belajar dengan ustazah, dengan Ustadz Samiati dulu. Wah, belajar pertama nggak paham. Belajar kedua sama Ustazah Masrifah, nggak paham juga. Belajar ketiga saya sama Ustazah Ani Musliha, lumayan agak paham. Yang keempat saya belajar sama Ustadz Khatib Soleh, itu baru paham, baru ngerti. Begini. Saya nggak pernah diajari al-kalamat, enggak. Tapi apa? Dia ngajari praktek aja. Ini begini. Oh, kalau isim tadi isimnya apa? Nah, dalilnya apa? Mutakalatu mana? Mari betul begitu kan. Hingga saya itu tiap hari diajari, lama nggak paham. I'lam anna la tansibun nakirat bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar. Sampai apa sampai? Sambil nyetir sepeda motor, kita ngetrek. Ayo baca i'lam anna la nafla beca jeder. Nah, sampai masuk hutan sama Kiai Ustaz Khatib Soleh itu. Waktu di gampang sana itu. Kenapa? Ada belokan, mau belok ada truk. Akhirnya masuk dan degret. Mau ke UIN Surabaya di mana di Bundar sana. Ya, sambil jurumian. Kalau malam keblok masuk got jegret. Sering. Jadi kisah saya seperti itu. Nanti tak undangkan beliau insyaallah bulan Oktober. Tak kenalkan antum. Nah, siapa guru saya? Tadi saya itu dibuka oleh Allah ketemu beliau. Padahal beliau secara itu enggak ngajari al-kalamu adab, enggak. Makanya kitab syarah jurumiyah saya yang pertama saya katakan, saya namain Al-Manhaj Al-Khatibi. Khatib itu namanya guru saya. Al-Manhaj Al-Khatibi fi syarhil muqaddimah Al-Ajurumi. Yang kedua saya punya kitab namanya An-Nahwu At-Tadbiqi fi syarhil muqaddimah Al-Ajurumi. Semoga manfaat dan barakah. Oke, sekarang antum saya ajak berdoa, kita baca sholawat 100 kali ya. Kita baca sholawat 100 kali. Kita minta ajaibu qudratillahi ta'ala. Ajaibu qudratillahi ta'ala. Minta hadiah dari Allah, kita sudah hatam kitab. Dulu kalau nggak salah Bang Jahdi ada. Dulu saya itu di musola sana. Setiap pada sholat isya itu baca sholawat 400 kali. Ingat Bang Jahdi, kamu Musanna dan kawan-kawan tuh. Baca sholat 400 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Diniatin apa? Dapat tanah ini. Alhamdulillah. Kebeli tanah ini. Baca sholawat pada tanggal 22 September saya ngebor sana tuh nggak ada airnya. Ini September kan? Sekarang tanggal berapa? 22. Oh pas. Nggak ada air, nggak ada air. Gimana ini caranya? Saya kumpulkan para wali-walinya Allah ini. Tak telepon ayahnya Faza, Yahya itu. Pak, sumbernya buat saya satu. Kan punya sumber banyak di Tawangmangu, di dalam senior. Tahu ya? Tahu dalam senior? Ya rumahmu. Kamu tahu? Nggak tahu. Kan banyak sumber. Saya ini ngebor nggak ada air. Saya minta sumber di dalam senior. Tak pindah ke sini satu. Gimana pindah sumber? Kayak Nabi Sulaiman.